Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah sekalian, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita, pengajian kita. Kita lanjutkan pengajian kita masih membahas tentang kitab karangan Al-Allamah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab yang sangat luas penerimaannya. Banyak dari kalangan kaum muslimin itu mengetahui kitab ini. Begitu juga banyak sekali masjid-masjid yang membahas kitab ini, dan banyak juga dai-dai muballigh yang mereka membahas kitab ini. Bahkan ulama yang mensyarah kitab Arba'in Nawawi ini mungkin ratusan, mungkin bisa sampai ribuan, saking banyaknya. Kemudian kita telah jelaskan kemarin kita telah selesaikan tentang hadis yang kedua. Insyaallah kita sekarang masuk ke dalam hadis yang ketiga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar, anaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi kata ulama, ketika ada seorang sahabat yang bapaknya juga muslim, maka ketika kita mendoakan mereka dengan kata-kata radhiyallahu anhuma. Huma ini dalam bahasa Arab adalah kata ganti untuk dua orang. Ini menunjukkan bahwasanya kita mendoakan keridhaan kepada dia dan juga kepada bapaknya, karena bapaknya juga seorang sahabat. Jadi kalau ada seorang sahabat yang bapaknya juga sahabat, kita mendoakannya dengan radhiyallahu anhuma. Adapun kalau seorang sahabat yang bapaknya itu bukan seorang yang muslim, bapaknya kafir, maka kita cukup mendoakannya dengan kata-kata radhiyallahu anhu. Di sini Abu Abdurrahman kunyah dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar seorang sahabat. Umar Ibn Khattab tidak diragukan lagi bahwasanya beliau adalah manusia kedua terbaik setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 hal. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Perkara yang pertama adalah bersaksi, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tolong anaknya Bu ya. Dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian bersaksi
bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan yang kedua menegakkan salat. Hal yang kedua yang merupakan Islam dibangun di atasnya yaitu menegakkan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat wa hajjil bait wa shaumi ramadan, dan yang keempat haji ke Baitullah Makkah, dan yang kelima puasa di bulan Ramadan. Inilah kelima hal yang mana Islam dibangun di atasnya. Itu yang dikenal oleh kita rukun Islam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Penjelasan tentang hadis ini ada beberapa hal yang akan kita jelaskan. Penjelasan yang pertama, disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Ini menunjukkan pentingnya kelima perkara ini, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakat, menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan juga pergi haji ke Baitullah, dan keempat wa shaumi ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara ini. Ini menunjukkan bahwasanya kelima perkara ini sangat penting. Sebagaimana bangunan akan kuat jika tiang atau pilarnya atau rukunnya itu kuat, begitu juga agama Islam seseorang. Agama Islam seseorang akan kuat jika kelima perkara ini dia lakukan. Disebutkan hanya 5 perkara ini, amalan-amalan di dalam agama Islam disebutkan hanya 5 perkara ini sebagai rukun Islam, karena memang hal inilah yang merupakan asas. Kelima hal inilah yang merupakan asas, dan amalan-amalan yang lain itu hanya mengikuti kelima ini. Jadi bukan hanya 5 ini, bukan pembatasan bahwasanya amalan di dalam Islam cuma 5 ini, enggak. Akan tetapi disebutkan hanya 5 karena memang kelima hal ini memang asas amalan di dalam Islam, dan juga amalan yang paling penting. Kemudian yang dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Al-Syekh, penjelasan yang kedua, di dalam hadis ini disebutkan buniyal Islam, Islam dibangun. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, yang dimaksud Islam di dalam hadis ini adalah Islam khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi membahas tentang Islam, rukun Islam. Yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islam dengan makna khusus, yang mana agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau hafizahullah, di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah, dalam hadis, kata-kata Islam itu memiliki 2 pemaknaan. Di dalam Al-Quran dan Sunnah atau di dalam hadis, kata-kata Islam itu memiliki 2 pemaknaan, 2 arti. Yang pertama, Islam am, Islam secara umum. Yang pertama apa? Islam am, kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu agama Islam secara umum. Apa maksudnya? Yaitu agamanya seluruh para nabi dan para rasul, dan juga para pengikut nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya ulangi. Islam makna secara umum ialah seluruh agama, seluruh para nabi dan para rasul dan juga para pengikut nabi dan rasul. Jadi dari nabi yang pertama, ya, nabi siapa? Nabi Adam. Kemudian rasul yang pertama, nabi siapa rasul pertama? Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian rasul berikutnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan seterusnya nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, mereka disebut siapa? Muslimun, orang-orang Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Nabi Ibrahim. Allah berfirman menceritakan siapa Nabi Ibrahim tersebut. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berkata tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu alaihi salam bukanlah seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang lurus dan muslimah, orang yang muslim, beragama Islam. Itu maksudnya apa? Beragama Islam secara makna secara umum. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrikin. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya Nabi Ibrahim seorang yang muslim. Akan tetapi muslim yaitu beragama Islam dengan makna Islam, makna yang umum. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, millata abikum Ibrahim, agama bapak kalian yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah Subhanahu wa taala yang menamakan kalian muslimin. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengikuti agama para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang muslimun, orang-orang muslim yang beragama Islam, tapi dengan Islam makna secara umum. Nah, Islam makna secara umum inilah yang didefinisikan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mendefinisikan Islam apa? Al-istislamu lillah bit-tauhid. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal-inqiyadu lahu bit-tha'ah, dan juga merendahkan diri kepada Allah dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mereka mendefinisikan agama Islam maksudnya adalah yang tadi, al-istislamu lillahi bitauhid. Ana ulangi, al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal-inqiyadu lahu bit-tha'ah, dan merendahkan diri kepada Allah dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan juga berlepas diri dari kesyirikan dan juga orang-orang yang berbuat syirik. Jadi inilah makna Islam secara umum. Kemudian makna Islam yang kedua yaitu Islam khas. Islam dengan makna secara khusus. Tadi yang pertama Islam dengan makna secara umum. Kemudian yang kedua Islam dengan makna khusus. Apa maksudnya? Yaitu
agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jika disebutkan Islam secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna Islam secara khusus, makna Islam yang khusus adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam di atas 5 perkara. Maksudnya apa? Islam dengan makna khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun agama Islam yang dipegang oleh Nabi dan para Rasul dan para pengikut mereka sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka Islam sama dengan agama kita dari sisi apa? Dari sisi tauhid dan juga sebagian besar permasalahan akidah. Jadi agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan juga agama Islam yang itu adalah agama para nabi dan para rasul dan para pengikut mereka, sama dari sisi apa? Akidah dan tauhid. Adapun dari sisi syariat, maka agama Islam kita yang dibawa oleh Rasulullah SAW, syariat kita berbeda dengan syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Ibrahim berbeda dengan syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Yusuf berbeda dengan syariat Nabi kita. Yang intinya syariat setiap nabi itu bisa berbeda. Sebagai contoh, dalilnya bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga agama Islam yang itu adalah agamanya Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW itu sama dari sisi tauhid, yaitu sama dalam rangka mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mengajak dari zaman Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasul terakhir, misi mereka satu, sepakat apa? Mengajak manusia agar mentauhidkan Allah, mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensekutukan Allah. Ini inti dakwah para nabi dan rasul. Adapun syariat berbeda-beda. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu mereka seperti saudara satu bapak. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu mereka banyak, akan tetapi agama mereka satu. Maksudnya apa? Agama mereka satu, yaitu mendakwakan agama tauhid. Dan ibu mereka berbeda, maksudnya apa? Syariat mereka berbeda. Jadi penting dipahami hadis ini bahwasanya yang sama antara para nabi dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, yang sama adalah apa? Misi dakwah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang liberalisme. Orang-orang liberalisme mereka berdalil dengan hadis ini untuk melegalkan pemikiran sesat mereka bahwasanya seluruh agama itu sama. Kata mereka seluruh agama itu sama, membawakan hadis ini. Maka kita bantah, hadis ini menunjukkan yang dimaksud sama adalah dari sisi mendakwakan tauhid,
bukan dari sisi menilai sesuatu itu menilai sesuatu itu sebuah kebaikan. Nah, jadi ini dalil bahwasanya agama para nabi dan rasul itu sama dari sisi tauhid dan juga dari sisi syariat berbeda. Dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap nabi kami jadikan syariat mereka berbeda-beda. Setiap nabi memiliki syariat sendiri. Sebagai contoh, di dalam syariat Nabi Musa, sebagaimana yang masyhur sudah, bahwasanya di zaman Nabi Musa, bagi yang ingin bertaubat setelah melakukan dosa, apa syariat mereka? Melakukan apa? Bunuh diri. Sedangkan syariat Nabi kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan apa? Bertaubat, dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Yaitu bertekad untuk tidak melakukan dosa tersebut lagi. Kemudian menjauhi dosa tersebut. Kemudian menyesal atas dosa yang telah dia lakukan. Kemudian kalau seandainya dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan. Ini syariat kita, mudah. Ketika bertaubat, kita hanya bertaubat dengan ikhlas, dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariat Nabi Musa, maka harus melakukan bunuh diri. Contoh lagi, diriwayatkan bahwasanya di dalam syariat Nabi Musa, ketika najis terkena pakaian, maka bagian pakaian yang bagian kena najis itu harus digunting, harus dibuang, tidak bisa dibasuh. Adapun syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kalau ada najis maka cukup dibasuh dengan air sampai najisnya hilang. Kemudian diriwayatkan juga bahwasanya di dalam syariat Nabi Yusuf boleh sujud kepada manusia dalam rangka apa? Penghormatan. Adapun di dalam syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka sujud itu tidak boleh ke makhluk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di zaman Nabi Yusuf itu boleh kepada dalam rangka penghormatan, ya. Boleh kepada manusia, adapun di syariat Nabi kita itu tidak diperbolehkan. Kita bisa dilihat dari sini bahwasanya syariat Nabi kita itu syariat yang paling mudah. Syariat yang paling mudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak ingin menjadikan kepada kalian di dalam agama sebuah kesusahan. Jadi uniknya syariat kita ini, dari sananya sudah mudah. Istilahnya hukum asalnya memang syariat kita ini sudah mudah. Contoh tadi, ketika bertaubat, ketika ada najis, itu kan syariat kita yang paling mudah dibandingkan syariat Nabi Musa. Ketika bertaubat, ketika ada najis tadi, syariat Nabi Muhammad yang paling mudah. Jadi yang pertama, syariat kita mudah, dari sananya sudah mudah, hukum asalnya sudah mudah dibandingkan agama-agama sebelum agama Islam. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan kemudahan syariat kita adalah ketika ada suatu kondisi tertentu yang kita tidak bisa melaksanakan sebuah ibadah, maka akan datang kemudahan yang lain. Contoh, sholat itu dari sananya memang sudah mudah. Paling lama sholat itu berapa lama sih? Paling lama 10 menit lah. Paling lama 10 menit. Atau kalau cuma memenuhi rukun-rukunnya saja, paling cuma 5 menit, 7 menit. Mudah. Kemudian gerakan-geraknya juga
mudah. Dari sananya sudah mudah. Gerakan sholat. Untuk melakukan sholat sudah mudah. Kemudian kalau datang sebuah kondisi yang itu menyebabkan kita tidak bisa melakukan sholat sebagaimana mestinya, maka akan datang kemudahan lagi. Sebagaimana ini dalam sebuah kaidah, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan akan mendatangkan sebuah kemudahan. Ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat secara berdiri, maka Islam membolehkan, agama kita, syariat kita membolehkan sholat secara duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Nah, jadi syariat kita mudah dari dua sisi tadi. Contoh ibadah yang lain, berwudu dengan air. Berwudu dengan air mudah. Dari sananya sudah mudah. Kemudian kalau datang kondisi yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan wudu, maka akan datang lagi kemudahan. Akan datang lagi kemudahannya itu berupa apa? Berupa tayamum. Nah, kita lanjutkan. Jadi yang intinya, yang dimaksudkan di dalam hadis ini, agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Maksudnya agama Islam secara maknanya yang makna khusus. Nah, kita lanjutkan. Dalam hadis ini, perkara pertama yang mana Islam dibangun di atasnya adalah syahadati alla ilaha illallah. Bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin makna syahadah. Makna dalam bahasa kitanya bersaksi itu harus terkumpul 3 hal. Harus terkumpul tiga hal. Yang pertama, mengetahui atau mengilmui dan meyakini di dalam hati. Yang pertama apa? Mengilmui dan juga harus meyakini di dalam hati. Kemudian yang kedua, melafalkannya dengan lisan. Yang kedua, melafalkannya dengan lisan. Kemudian yang ketiga, memberitahukan kepada orang lain. Yang ketiga, memberitahukan kepada orang lain. Jadi makna syahadah harus terkumpul 3 hal ini. Meyakini dan mengetahui di dalam hati, kemudian harus dilafalkan dengan lisan, kemudian memberitahu kepada orang lain apa yang dia persaksikan. Selama memang tidak ada uzur syar'i yang itu tidak bisa dia beritahukan kepada orang lain. Maka makna syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maknanya adalah dia harus meyakini dan juga mengetahui di dalam hatinya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia harus meyakini di dalam hatinya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak cukup sampai di sini, akan tetapi dia harus melafalkannya. Melafalkannya. Kemudian yang ketiga, dia harus memberitahu orang lain bahwasanya dia telah bersaksi dengan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Jadi seseorang masuk ke dalam Islam harus memenuhi 3 hal ini. Dia meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam hatinya, kemudian harus melafalkan dengan lisan. Kalau dia meyakini saja di dalam hati, akan tetapi dia tidak melafalkannya,
maka dia dihukumi bukan orang yang Islam, walaupun di dalam hatinya meyakini la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Secara zahir kita tidak menghukumi dia orang yang Islam, kecuali kalau dia lafalkan. Tidak cukup hanya dilafalkan saja, akan tetapi harus diberitahu kepada orang lain. Misalnya dia harus memberitahu, mengiklankan, mengumumkan bahwasanya dia telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan juga Muhammad adalah utusan Allah. Karena kalau dia hanya mengucapkan saja, misalnya dia seorang yang awalnya orang kafir, kemudian dia ingin masuk ke dalam Islam, dia sudah meyakini la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah di dalam hatinya, kemudian dia mengucapkan di dalam lisannya, akan tapi hanya dia yang tahu, maka dia, orang lain menghukumi dia secara zahir masih kafir. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah orang yang muslim. Karena dia tidak memberitahukan orang lain, maka orang lain menghukumi dia secara zahirnya, dan dia adalah orang yang kafir secara zahir. Akan tetapi dia sudah muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, makna syahadat harus terkumpul tiga hal tadi. Nah, beginilah makna syahid, makna saksi di dalam segala hal. Contoh, di dalam persaksian, di dalam peradilan. Seorang saksi di dalam peradilan itu dia harus mengetahui perkaranya. Kemudian yang kedua, dia harus melafalkannya dengan lisan. Kemudian yang ketiga apa? Harus memberitahu siapa? Qadhinya. Qadhi ini ya pemimpinnya lah, pemimpin peradilan, pemutus peradilan tersebut. Jadi yang intinya syahid, orang yang bersaksi itu harus terkumpul tiga hal tadi. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin bin Al-Abbad hafizahullah, beliau mengatakan awwaluha syahadatan. 5 perkara yang pertama kali yang dibangun, Islam dibangun di atasnya adalah apa? 2 kalimat syahadat. Wahuma asul usus. 2 kalimat syahadat ini adalah pondasinya pondasi, intinya inti. Wa baqiyatul arkan wa ghairuha tabi'un laha. Rukun-rukun yang lain selain 2 kalimat syahadat itu hanya mengikuti 2 kalimat syahadat. Fala tanfa'u hadhil arkan wa ghairuha min al-a'mal idza lam takun mabniyatan ala hatain syahadatain. Rukun-rukun yang lain, salat, puasa, zakat, haji, itu tidak akan bermanfaat kalau dia tidak memenuhi rukun yang pertama. Orang salat, puasa, salat 5 waktu, puasa wajib dan sunnah dia lakukan. Haji yang wajib kapan? Haji yang pertama kali. Adapun haji yang berikutnya adalah haji yang sunnah. Haji wajib, haji sunnah dia lakukan. Kemudian zakat juga dia tunaikan, akan tetapi dia tidak bersaksi, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka itu tidak bermanfaat sama sekali untuk dia. Jadi rukun yang pertama 2 kalimat syahadat ini adalah rukun yang paling penting. Wa muqtada syahadati alla ilaha illallah alla yu'bada illallah. Konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah adalah tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah an takuna al-ibadatu wifqan lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi syahadat Muhammad Rasul, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ibadah kita harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah yaitu yang pertama apa? Harus
ikhlas, kemudian yang kedua mutaba'ah, harus sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada seseorang mengamalkan sebuah amalan yang dia itu amalannya sudah sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, akan tetapi dia tidak ikhlas, maka amalannya tidak diterima. Begitupun juga sebaliknya, dia mengamalkan suatu amalan dengan penuh keikhlasan, akan tetapi amalan tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya juga tidak diterima. Jadi harus terkumpul dua syarat ini untuk diterimanya sebuah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa? Al-ikhlas dan juga mutaba'atur Rasul. Ikhlas dan juga mengikuti Rasulullah, mengikuti ajaran dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua apa? Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Lafal iqamus shalah ini sebagaimana ini mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, aqimis salata liduluki syams, tegakkan salat, aqim, iqamatus shalah. Sebenarnya juga kita bisa menggunakan kata-kata misalnya fi'lus shalah, mengerjakan salat. Akan tetapi kita mengikuti sebagaimana kata-kata yang di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dan menegakkan salat ini bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Tapi dirikan salat maksudnya apa? Sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Maka apa? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan salat juga sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat Rasulullah mengabarkan bahwasanya salat adalah perkara yang pertama yang hilang dari agama ketika di akhir zaman kelak. Kemudian juga salat adalah hal yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-salah. Hal yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak adalah as-salah. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin, beliau mengatakan wa iqamatuha takunu ala halatain, ihdahuma wajibah wa huwa ada'uha ala aqalli ma yahsulu bihi fi'lul wajibi wa tabra'u bihi dhimmah. Menegakkan salat ini ada dua hal, ada dua keadaan. Yang pertama, menegakkan salat secara yang wajib saja. Menegakkan salat memenuhi yang wajib-wajibnya saja, yaitu dia telah melakukan standar minimal diterimanya salat. Apa standar minimal diterimanya salat? Dia mengerjakan syarat-syarat dan juga rukun-rukun dan juga tidak melakukan pembatal. Ini dia hanya mengerjakan rukunnya saja. Misalnya di rakaat pertama dia hanya membaca Al-Fatihah, kemudian di
ruku cuman membaca zikir 1 kali. Semuanya membaca yang minimal saja, yang wajibnya saja. Kemudian yang kedua, wa mustahabbah, menegakkan salat, yaitu dengan menegakkan salat dengan melakukan sunnah-sunnah salat. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam salat, maka dia kerjakan. Ini rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, Rasulullah melanjutkan apa? Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Nah, kata Syekh Abdul Muhsin, az-zakatu hiya qarinatus salati fi kitabillahi wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Zakat ini biasanya selalu disebutkan beriringan bersama salat, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah." Kalau seandainya mereka bertaubat, kemudian mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka berilah jalan untuk mereka. Kemudian juga di dalam ayat lain Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau seandainya mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu bertaubat dan menegakkan salat dan juga menunaikan zakat, aqamus shalah wa atawuz zakah, menegakkan salat dan juga menunaikan zakat, selalu disebutkan beriringan. Fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Wa hiya ibadatun maliyatun naf'uha muta'addin. Zakat ini adalah ibadah harta yang mana manfaatnya itu sangat luas. Manfaat zakat ini sangat luas. Contoh zakat mal. Insya Allah banyak orang-orang kaya yang harta mereka telah sampai kepada nisab zakat. Berapa nisab zakat? 85 gram emas. 1 gram emas berapa sekarang? 700, 800 atau 600 sampai 800 ribu. Dikali 85 gram emas sekitar 80 sampai 100 juta. Jadi kalau ada orang yang memiliki 80 sampai 100 juta atau ke atas, dan itu sudah haul, sudah selama 1 tahun hijriah dia memegang harta tersebut, maka dia wajib zakat. Zakatnya berapa persen? 2,5%. 2,5% dari 100 juta berapa? 2.500.000. Anggaplah orang Islam memiliki harta 100 juta. Ini paling minimal. Kita ambil paling minimal 100 juta. Orang Islam memiliki harta 100 juta yang itu sudah wajib zakat. Itu ada sekitar 1 juta orang lah. Kita anggap 1 juta orang. 1 juta kali 2,5 juta berapa? 2,5 T mungkin 2,5 triliun mungkin 2,5 triliun. Ini baru 1 juta orang muslim. Dan orang muslim di Indonesia sangat banyak. Muslim di Indonesia adalah muslim yang paling banyak di dunia. Kalau memang semua orang Islam yang wajib zakat mengeluarkan zakatnya, maka insya Allah orang-orang miskin sangat terbantu. Sangat terbantu. Dan dikelola juga dengan benar. Jadi zakat ini ibadah harta yang sangat manfaatnya sangat luas. Waqad aujabahallahu fi amwalil aghniya. Allah mewajibkan pada harta-harta orang kaya ala wajhin yanfa'ul faqir wa la yadurrul ghani. Yang mana orang fakir memanfaatkan harta zakat dan orang kaya yang mengeluarkan zakat tersebut tidak akan memudaratkan dia.
100 juta, 2 juta setengah dari 100 juta masih banyak nih ya. Masih banyak kan, tapi uang nih kadang ya Allah 2 juta setengah aja uang. Aku lah saro-saro nyari. Padahal 2 juta setengah itu 1/40. 1/40 itu sangat sedikit sekali. Tidak membahayakan, tidak memudaratkan harta yang dia miliki. Masih banyak harta dia. Nah, hanya 1/40, 2,5%. Li'annaha syai'un yasir min malin katsir. Karena harta zakat itu sangat sedikit dibandingkan harta yang sangat banyak. Ini yang ketiga, rukun Islam yang ketiga. Yang keempat, saumu Ramadan. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Tadi puasa di bulan zakat adalah ibadah harta, kemudian yang saumu Ramadan ibadah badan. Mungkin ibadah zakat tidak semua orang bisa melakukannya karena zakat mal. Kalau zakat mal itu memang ada ketentuan khusus yang mana seorang wajib untuk mengeluarkan zakat. Adapun puasa Ramadan, maka kalau dia sesuai dengan syarat-syarat orang yang wajib berpuasa, maka dia wajib berpuasa seluruhnya. Kalau dia laki-laki atau perempuan yang sudah baligh, kemudian tidak ada penghalang dan dia juga dia tidak sakit dan juga dia tidak safar, maka dia wajib untuk berpuasa. Wahiyya sirrun bainal abdi wa baina rabbih. Puasa Ramadan ini sir, rahasia antara seorang hamba dan juga antara seorang hamba dan juga Rabb-nya. Puasa itu ibadah yang tersembunyi. Puasa Ramadan itu yang hanya tahu kalau dia itu puasa atau tidak dirinya sendiri dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cak zaman dulu puasa sahur melok sahur jam 8 bayem, batal diam-diam, buko paling banyak makan. Karena puasa adalah yang tahu hanya dia dan juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung mengganjar pahalanya. Maksudnya langsung mengganjar pahalanya apa? Amalan-amalan lain sudah ditentukan akan dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 70 kali, sebanyak 100 kali. Adapun puasa, maka itu Allah yang akan langsung membalasnya. Allah yang akan langsung membalasnya. Puasa Ramadan. Kemudian yang keempat, di dalam hadis ini didahulukan haji, akan tapi di dalam penjelasannya didahulukan puasa Ramadan. Yang terakhir, rukun Islam yang terakhir adalah Hajju Baitillahil Haram ibadatun maliyatun badaniyah. Haji ke Baitullah Al-Haram, ke Mekah, ibadah harta dan juga ibadah badan. Kalau tadi zakat hanya ibadah harta, kemudian puasa hanya ibadah badan. Haji ibadah yang menggabungkan keduanya, ibadah harta dan juga ibadah badan. Orang yang haji tidak cukup dia hanya mampu secara finansial, secara harta, akan tapi dia juga harus mampu secara fisik. Dia tidak wajib haji walaupun dia memiliki harta yang banyak, akan tetapi fisiknya tidak mampu, maka dia tidak termasuk yang wajib haji. Fisiknya mampu, akan tetapi finansialnya juga tidak mampu, maka dia tidak wajib haji. Wa qad aujabahu Allahu fil umri marratan wahidah. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan haji seumur hidup berapa kali? Satu kali. Jadi haji yang wajib itu satu kali. Adapun haji yang berikutnya adalah haji yang sunnah. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlaha
dan Nabi menjelaskan fadilah keutamaan haji dengan sabdanya, man hajja hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Siapa yang melakukan haji ke Baitul Haram dan dia tidak melakukan perbuatan dosa dan juga dia tidak melakukan perbuatan yang fasik, maka yaitu hajinya haji yang mabrur, roja'a, dia kembali ke tanah airnya, kayaumin waladathu ummuhu, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Dan juga Rasulullah menjelaskan keutamaan haji dan umrah. Rasulullah mengatakan, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara umrah satu dan umrah berikutnya itu kafarah, sebagai penghapus dosa antara umrah yang pertama kemudian umrah yang berikutnya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Rawahu Muslim. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin, beliau mengatakan hadzal hadis bihadzal lafzi jaa fihi taqdimul haji ala shaum wa huwa bihadzal lafz awradahu al-Bukhari fi awal kitab al-iman min sahihihi wa bana alaihi tartib kitabih al-Jami' as-Sahih. Di dalam hadis ini, hadis ketiga Arba'in Nawawi ini, lafalnya mendahulukan haji daripada puasa Ramadan. Di dalam hadisnya disebutkan Bunyal Islami ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa haji baitillah wa saumi Ramadan. Haji dulu baru puasa. Lafal ini adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab iman, di dalam kitab Sahih Bukhari. Gara-gara lafal inilah beliau mengurutkan kitab beliau Sahih Bukhari. Beliau mendahulukan kitab haji dulu dibandingkan kitab saum. Gara-gara hadis ini beliau di dalam kitabnya mendahulukan apa? Kitab haji baru kitab saum. Wa qad warada al-hadits fi sahih Muslim bi taqdim as-siyam 'ala al-hajj. Tadi hadis riwayat Bukhari, sedangkan hadis riwayat Muslim itu mendahulukan puasa dibandingkan haji. Dan ini yang diperjelas oleh Ibnu Umar bahwasanya dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan puasa daripada haji. Wa ala hadha yakunu taqdimul hajj ala shaum fi ba'd riwayat min qabili tasarruf fi ba'd ruwat war riwayat bil ma'na. Maka kata Syekh Abdul Muhsin, mendahulukan haji dari puasa ini bisa jadi meriwayatkan hadis secara makna saja, atau memang ada kelupaan dari perawinya. Bahkan Ibnu Umar seolah-olah ketika Ibnu Umar mendengar seseorang membacakan hadis ini, dia mendahulukan haji daripada puasa, beliau melarangnya. Beliau mengatakan sami'tuhu hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la siyamu Ramadan wal hajj. Tidak, puasa Ramadan dulu baru haji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Muhsin melanjutkan, hadhil arkan al-khamsa waradat fil hadits murattabah hasaba ahammiyatiha. Kelima perkara ini, kelima rukun Islam ini diurutkan sesuai dengan derajat kepentingannya.
Wa budi'a fiha bisyahadataini lataini huma asasun likulli amalin yutaqarrabu bihi illallah. Dimulai dengan dua kalimat syahadat, yang mana dua kalimat syahadat ini adalah inti seluruh amalan yang akan kita lakukan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan amalan akan tetapi kita tidak mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat, maka amalan kita tidak diterima, tidak bermanfaat. Tsumma bis shalah, kemudian setelah dua kalimat syahadat, salat allati tatakarraru fil yaumi wal lailah khamsa marrat, yang diulang sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Fahiya silatun wathiqatun bainal abdi wa baina rabbih. Ini adalah hubungan yang sangat kuat, yang sangat erat antara seorang hamba dan juga antara seorang hamba dan Rabb-nya. Tsumma zakah, kemudian yang ketiga zakat. Allati tajibu fil mal idza madha alaihi haul lianna naf'aha muta'addid. Yang zakat wajib kalau memang hartanya sudah sampai nisab dan juga sudah melalui haul, yaitu 1 tahun, karena manfaatnya itu sangat luas. Kemudian yang keempat, tsumma shiyam alladhi yajibu syahran fis sanah wa huwa ibadatun badaniyah naf'uha ghairu muta'addid. Kenapa didahulukan haji tadi, didahulukan zakat daripada puasa? Karena zakat manfaatnya lebih besar, sedangkan puasa itu manfaatnya untuk diri sendiri. Puasa di bulan Ramadan wajib 1 tahun sekali setiap bulan Ramadan, dan ini adalah ibadah badan yang manfaatnya itu tidak meluas, maksudnya tidak manfaatnya tidak untuk orang lain. Kemudian yang terakhir, tsummal hajj alladzi la yajibu fil umr illa marratan wahidah. Kemudian haji itu tidak wajib di dalam seumur hidup kecuali hanya 1 kali. Kemudian yang terakhir, warada fi sahih Muslim anna Ibnu Umar radhiyallahu anhu haddatsa bil hadits indama sa'alahu rajul. Di dalam sahih Muslim bahwasanya Ibnu Umar ketika meriwayatkan hadis ini, ada seseorang bertanya kepada dia, ala taghzu? Kenapa tidak masuk ke dalamnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tsumma saqala hadits wa fihi al-isyarah ila anna al-jihad laisa min arkanil Islam. Ini menunjukkan bahwasanya jihad bukan rukun Islam. Kenapa? Wa dzalika anna hadhihi al-khams lazima bi istimrari li kulli mukallaf. Karena kelima perkara ini wajib untuk seluruh mukallaf, seluruh umat Islam. Bi khilafil jihad, berbeda dengan jihad, fa innahu fardu kifayah. Adapun jihad itu hanya sekedar fardu kifayah, wa la yakunu fi kulli waqt, dan juga tidak setiap waktu. Kemudian yang ingin saya bahas juga adalah tentang hukum meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Yang pertama, hukum meninggalkan rukun Islam yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Maka ulama sepakat yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak melakukan rukun Islam yang pertama, maka dia kafir. Ulama sepakat. Yang tidak bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kalau dia tidak bersaksi dengan hal tersebut, dia kafir. Ulama sepakat. Kemudian yang kedua, tentang zakat, puasa, haji. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang meninggalkan hal ini walaupun malas, karena malas, maka dia tidak kafir. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan puasa, zakat, haji, dia meninggalkannya karena malas, maka dia tidak kafir. Berbeda kalau dia meninggalkannya karena apa? Mengingkari kewajibannya. Maka ulama juga sepakat bahwasanya dia
kafir kalau dia meyakini puasa, zakat, haji itu tidak diwajibkan oleh Allah, maka dia kafir. Walaupun dia puasa Ramadan full, salat 5 waktu full di masjid terus, haji berkali-kali, akan tetapi dia tidak meyakini kewajiban ketiga hal tersebut, maka dia kafir walaupun melakukan. Kemudian yang ketiga tentang salat. Kenapa Anda pisahkan salat? Karena perselisihan pendapatnya sangat kuat tentang hukum orang yang meninggalkan salat wajib ini. Hukum meninggalkan salat wajib itu terbagi menjadi 2. Yang pertama sama kayak tadi, hukum meninggalkan salat kalau dia mengingkari kewajiban salat tersebut. Yang pertama, dia meninggalkan salat dan juga mengingkari kewajiban salat. Maka ulama sepakat dia kafir. Dia meninggalkan salat dan dia meyakini bahwa salat itu tidak wajib untuk dia, maka ulama sepakat dia kafir, kecuali kalau memang orang tersebut baru masuk ke dalam Islam. Atau dia ini orang Baduy yang sangat jauh dari ulama. Kemudian dia ditanya, salat wajib tidak? Tidak. Dia diberi uzur pertama kali, kemudian kita harus beritahu bahwasanya salat itu wajib. Kemudian kalau dia sudah kita kasih tahu dengan beserta dalil-dalil, tapi dia masih menolak kewajiban salat, maka saat itu dia kafir. Karena dia sudah diberitahu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum meninggalkan salat karena malas, takasulan wa tahawunan, bermudah-mudahan dan juga malas. Maka ulama khilaf dengan khilaf yang sangat kuat, tetapi pendapat jumhurul ulama adalah tidak sampai kafir. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah, pendapat mazhab Hanafiyah, dan juga pendapat mazhab Malikiyah berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena malas dan juga bermudah-mudahan tidak sampai ke derajat kafir. Adapun pendapat Hanabilah, pendapat Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena malas atau bermudah-mudahan, maka dia kafir. Wallahu taala alam. Ana lebih condong pada pendapat jumhurul ulama, walaupun memang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal juga sangat kuat, tetapi ana lebih condong memilih pendapat jumhur yang mengatakan meninggalkan salat karena malas dan juga bermudah-mudahan tidak sampai ke derajat kafir. Akan tetapi ulama sepakat, orang yang ulama-ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat karena malas, mereka sepakat bahwasanya dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa maling, dan dosa-dosa besar lainnya. Dalilnya apa? Bahwasanya meninggalkan salat karena malas tidak sampai ke derajat kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, dan juga Allah akan mengampuni orang yang melakukan dosa di bawah kesyirikan, dan meninggalkan salat itu di bawah dosa kesyirikan. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsu salawatin, 5 salat katabahunallahu 'alal ibad, yang Allah wajibkan untuk hambanya. Faman jaa bihin lam yudhi' minhunna, siapa yang mengerjakan kelima salat tersebut dan tidak menyia-nyiakannya, syai'un istighfafan bihaqqihinna, tidak menyia-nyiakannya karena menganggap remeh atau bermudah-mudahan, kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah,
maka dia memiliki perjanjian dengan Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Waman lam ya'ti bihinna, dan siapa yang tidak mengerjakan salat 5 waktu yang wajib tadi, falaisa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak ada perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Kalau Allah berkehendak, dia akan mengazabnya, dan kalau Allah menginginkan, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Di sini di hadis ini disebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena dia bermudah-mudahan atau malas, maka dia dibawa masyiatillah, dibawa kehendak Allah. Kalau dosa tersebut sudah sampai derajat kekafiran, maka bukan lagi dibawa kehendak Allah, maka pasti dia masuk ke dalam neraka. Jadi dosa-dosa yang itu dibawa kehendak Allah, maka itu tidak sampai derajat kekafiran. Termasuk diantaranya adalah meninggalkan sholat. Akan tetapi, walaupun memang tidak sampai ke derajat kekufuran, para ulama jumhur mereka sepakat bahwasanya hukuman had bagi orang yang tidak meninggalkan sholat setelah dimintai tobat apa? Dibunuh. Di dalam mazhab Syafi'iyah, dia disuruh taubat selama 3 hari. Dia diminta sholat, disuruh taubat, diminta sholat. Kalau tidak mau sholat, maka dia dibunuh haddan. Itu dalam rangka hukuman had. Kemudian juga cukuplah menjadi kehinaan seseorang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu apa? Keislaman mereka diperselisihkan oleh para ulama dengan perselisihan yang sangat kuat. Kalau kita melihat dalil Imam Ahmad rahimahullah, dalil Hanabilah yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, maka dalilnya sangat kuat. Sekali lagi, cukuplah menjadi kehinaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Itu status keislaman mereka diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah. Inilah yang bisa Anda sampaikan tentang hadis ketiga di dalam hadis kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin ada pertanyaan? Tapi sebentar lagi udah mau asar. Jam berapa asar? 37. Nah, ada pertanyaan 1-2. Anda tunggu sampai hitungan kedua. 1-2. Tetap tidak ada pertanyaan berarti. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas hadis keempat, yaitu hadis Ibnu Mas'ud tentang takdir. Nah, tentang takdir. Insyaallah di bulan depan pertemuan ke-3. Nah, tidak ada pertanyaan. Tutup. Naktafi ala hadza. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.